Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 8 untuk mata kuliah fikih muamalah ingin buat tugas video edukasi mengenai Allah. Untuk itu perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Putra Esramo, penghuni 0502233182. Saya Mustafa Juhadi dari UC dengan NIM 0502231023. Saya Aidil Azhari dengan NIM 0502232132. Jangan lupa saksikan video kami. Kenapa nih? Ini lah bang, kucing bang bilang bang udah 5 hari bang nggak balik. Dia nggak bisa bang, orang abang ada nampak bang. Bisa lah bang hubungi nomor gua bang. Catat dulu bang nomor bang. Kalau nampak nanti kabar bang ya. Ada jalan bang. Coba, ya bang. Jualah atau pemberian upah menurut bahasa ialah apa yang diberikan kepada seseorang karena sesuatu yang telah dikerjakannya. Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, yang dimaksud jualah atau pemberian upah adalah pemberian seseorang atau menyebutkan hadiah dalam jumlah tertentu kepada orang yang mengerjakan perbuatan khusus, diketahui atau tidak diketahui. Sebuah contoh, seorang berkata, barang siapa yang bisa membangun tembok ini untukku, maka ia berhak mendapatkan uang sekian atau imbalan. Maka orang yang membangun tembok untuknya tadi berhak atas hadiah atau upah yang dia sediakan, banyak ataupun sedikit. Kemudian ada rukun-rukun jualah. Apa itu? Yang pertama adalah lafal itu harus mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Jika mengerjakan jualah atau pemberian upah tanpa seizin orang yang menyuruh atau orang yang punya barang, maka baginya tidak berhak memperoleh imbalan jika barang itu ditemukan. Yang kedua itu ada orang yang menjanjikan memberi upah. Dalam hal ini, orang yang menjanjikan upah itu boleh orang yang memberikan pekerjaan itu sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, ada pekerjaan yang akan dilaksanakan atau mencari barang yang hilang. Pekerjaan ini tidak bertentangan dengan syariat-syariat dari Islam. Yang keempat, ada upah. Upah itu harus jelas. Jumlah yang akan diterimakan kepada orang yang mencari sesuai dengan transaksi yang telah ditentukan di awal. Kemudian ada rukun-rukun jualah. Apa itu? Yang pertama adalah lafal. Lafal itu harus mengandung arti izin kepada yang akan bekerja dan tidak ditentukan waktunya. Baik, kemudian ada syarat-syarat jualah, yaitu yang pertama, orang yang memperjuangkan jualah itu harus mempunyai kemahiran yang diperlukan untuk melakukan muamalah, baik wajar, dewasa, dan tidak tunduk pada perwalian. Oleh karena itu, jualah tidak ada nilainya bagi orang gila atau muda kecil. Kemudian yang kedua itu gaji yang dijanjikan atau jail harus dalam jumlah yang dinyatakan dengan jelas. Jika gajinya tidak jelas, maka akan jualah itu batal. Kegiatan yang akan diberi kompensasi harus diperbolehkan, tidak merugikan, dan diperbolehkan berdasarkan hukum-hukum syariah. Yang ketiga itu tidak diperbolehkan menyewa perantara untuk mengusir jin, melakukan sihir, atau kegiatan haram lainnya. Aturannya, aset apapun bisa dijadikan objek transaksi dalam akad jualah. Yang keempat, jenis dan besaran santunan atau materi yang diberikan harus diketahui dengan jelas dan harus halal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum jualah. Yang pertama itu ada Al-Quran dan yang kedua itu ada hadis. Ini saya akan menerangkan dulu tentang Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 7, yang mana artinya adalah penyeru-penyeru itu berkata, kami kehilangan deras tiada
siapa yang dapat menemukannya atau mengembalikannya, maka akan kami beri imbalan untuk dia berupa bahan makanan seberat 4 juta. Dan aku menjamin terhadapnya. Quran Surah Yusuf ayat 72. Maksud dari ayat ini adalah, ayat ini merupakan bagian dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam ketika Nabi Yusuf berada di Mesir, tepatnya di istana Mesir. Setelah beberapa peristiwa yang menimpa Nabi Yusuf, termasuk fitnah, 11 piala raja hilang. Dan para pembantu raja kemudian mengadakan sayembara dengan syarat siapa saja yang dapat mengembalikan atau menemukannya, maka dia akan memperoleh imbalan ataupun hadiah yang sangat banyak berupa bahan makanan seberat beban unta. Ayat ini juga mengandung unsur jala. Baiklah, yang kedua itu ada hadis. Contoh hadis tentang jala itu ada hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 2115. Hadis inilah yang menjadi dalil yang sangat sahih akan bolehnya jala dalam Islam dan bagi hasil terhadap imbalan yang diberikan. Apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut merupakan amalan yang tidak diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pengingkaran di dalamnya. Tidak ada pengingkaran di dalam amalan tersebut, mengindikasikan bahwa amalan tersebut merupakan amalan yang sah dan tidak diharamkan dalam Islam. Dikuatkan di hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berharap agar disertakan dalam pembagian tersebut. Allah dan ijarah memiliki kesamaan, yaitu merupakan sama-sama akan sewa menyewa tenaga orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan. Nah, keduanya sama-sama mendapatkan upah, tetapi cara dan aturannya berbeda. Jualah itu semacam sayembara. Misalnya, siapa yang dapat menemukan kucing saya akan memberikan uang Rp50.000. Upahnya diberikan ketika pekerjaan tersebut telah selesai dan boleh dibatalkan kapan saja. Sementara itu, ijarah itu seperti akad sewa jasa, seperti menyewa tukang atau supir, yang sejak awal kerjaannya, waktu, dan juga upahnya telah jelas. Upahnya juga bisa dibayarkan di awal, di tengah, ataupun di akhir kesepakatan. Dan akad ini nggak bisa dibatalin oleh sepihak. Para ulama berpendapat tentang kapan diperbolehkannya membatalkan akad jualah. Mazhab Maliki berpendapat jualah hanya boleh dibatalkan sebelum pekerjaan dimulai. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwasanya jualah boleh dibatalkan kapan saja, asalkan pekerjaan tersebut belum selesai. Tapi jika pekerjaan sudah setengah jalan dan dibatalkan, maka tetap harus membayar sesuai dengan pekerjaan yang telah diselesaikan. Sekian, terima kasih. Jualah dan ijarah memiliki kesamaan. Lebih dan kurang